Selamat datang di penyelaman mendalam kita kali ini. Kita langsung aja nih, ada temuan unik banget catatan perjalanan tahun 1932. Sumbernya dari majalah pemburu era Hindia Belanda, namanya The Nederlandsche Jager. Betul. Dan ini bukan sekedar cerita petualangan biasa ya. Ini kayak jendela waktu gitu. Kita bisa ngintip ujung kulon zaman dulu yang ternyata beda banget sama sekarang. Beda banget ya. Nah, itu dia yang mau kita bahas. Kita coba bandingin ujung kulon yang katanya kaya satwa di 1932 itu sama kondisi Taman Nasional kita sekarang yang banyak tantangannya. Iya, kita bakal lihat kontrasnya. Apa aja yang hilang, apa yang masih jadi perjuangan sampai sekarang. Sumber kita jelas ya, catatan para pemburu itu sama data-data konservasi modern tentunya. Oke, jadi misi kita kali ini apa nih? Kita mau coba gali pelajaran dari masa lalu ujung kulon ini, biar paham tantangan konservasi hari ini. Sekalian lihat gimana ekosistem bisa berubah drastis, sama peran kearifan lokal yang mungkin sempat kita lupakan. Siap ya? Mari kita bongkar. Siap! Jadi, gambaran tahun 1932 itu gimana sih? Beneran seheboh itu? Wah, kalau dari catatannya sih luar biasa. Para pemburu ini, dan ini anggota asosiasi resmi ya, bukan sembarang orang bilang ujung kulon itu kayak surga satwa. Gampang banget nemu jejak badak, banteng, sama harimau. Katanya tak terhitung jumlahnya. Tak terhitung ya? Wow. Terus apa lagi yang mereka lihat? Mereka juga cerita lihat burung enggang, merak, banyak banget. Bahkan nemu ular pohon ijo hampir 4,3 meter. Gila, panjang banget. Kebayang nggak sih kelimpahan kayak gitu? Sulit dibayangin sekarang ya, beda banget kondisinya. Tapi, menariknya, catatan ini juga udah nunjukin bibit masalah yang kita hadapi sekarang kan? Nah itu dia, ternyata mereka juga nemuin kerangka badak tanpa kepala. Wah, udah dari zaman segitu ya? Iya, bukti kalau perburuan liar buat ngambil culah itu udah ada, bahkan pas satwa masih melimpah gitu. Jadi masalah ini akarnya udah dalam banget ternyata di ujung kulon. Oke. Nah, ada lagi nih yang menarik soal tahayul lokal. Catatan itu kan nyebutin soal kuburan suci, Sangyang Sirah, terus ada legenda kampung Cikalejetan yang katanya ditinggal karena wabah harimau pembalasan. Tapi para pemburu ini kayaknya agak skeptis gitu ya? Iya, mereka anggapnya cuma cerita aja, tahayul lah istilahnya. Tapi kalau kita lihat dari kacamata sekarang, Nah, ini dia kuncinya. Ternyata itu bukan sekedar tahayul. Bisa jadi kepercayaan lokal yang menghormati harimau sampai manggilnya Abah Gede atau Mbah Loreng, itu kan sebenarnya bentuk konservasi tradisional. oh jadi karena dianggap keramat atau dihormati, orang lokal jadi segan gitu ya buat ganggu atau berburu. Betul. Secara nggak langsung, kepercayaan itu jadi mekanisme perlindungan. Jadi pas pandangan rasional kolonial datang dan mungkin nganggap remeh kepercayaan ini, jangan-jangan malah ikut buka jalan buat satwa makin hilang. Menarik banget ya, tapi apa nggak ada resiko juga kalau terlalu ngandelin kepercayaan gitu? Mungkin kan kepercayaannya bisa luntur seiring waktu. Gimana tuh sumber modern menyeimbangkannya? Pertanyaan bagus tuh. Jelas ada resiko kalau cuma ngandalin itu, apalagi di zaman sekarang. Makanya, strategi konservasi modern itu coba mengintegrasikan, bukan mengganti total, tapi menghormati kearifan lokal sambil tetap jalanin penegakan hukum dan riset ilmiah. Ironisnya, justru dulu ada rekomendasi yang kesannya ilmiah, tapi malah bikin runyam. Maksudnya, Kayak kasus harimau Jawa itu, nah persis. Panthera tigris sondaica. Di catatan 1932 itu, kan disebut jejak sama aumanya sering banget kedengeran. Melimpah lah pokoknya. Terus gimana ceritanya bisa punah? Tragis banget. Justru para pemburu itu sendiri yang ngasih rekomendasi buat ngurangin populasi harimau. Alasannya, katanya sih buat melindungi hewan buruan lain kayak rusa atau banteng. Loh kok gitu? Ya, dan parahnya lagi, kebijakan kolonial waktu itu malah mempekerjakan pemburu harimau secara resmi. Ya udah, kombinasi perburuan yang masif sama kebijakan yang salah arah, akhirnya dinyatakan punah sama IUCN tahun 1980-an. Hilang selamanya. Ya ampun, sedih banget dengarnya. Itu ngingetin kita sama satu lagi ikon ujung kulon yang sekarang kondisinya juga kritis, badak Jawa, Rhinoceros sondaicus. Masih ada tapi, gimana kondisinya dibanding dulu? Mereka masih bertahan, syukurlah. Tapi ya itu, perjuangannya berat banget. Perburuan liar yang udah ada dari 1932 itu sekarang jadi krisis beneran. Laporan-laporan modern kan nunjukin ada badak yang hilang dari pantauan kamera jebak, terus ada juga temuan kematian akibat perburuan.
Soal jumlahnya gimana? Sering dengar angkanya beda-beda. Nah, itu dia. Datanya memang agak fluktuatif. Misalnya KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pernah rilis angka 76. Terus terakhir 82 individu ya. Tapi hasil pantauan kamera trap di tahun tertentu bisa jadi cuma nemu 34 atau 56. Memang sensus satwa liar itu susah. Tapi intinya, setiap individu yang hilang itu kerugian besar banget. Ditambah lagi ada masalah invasi palem langkap itu ya, Arenga obtusifolia yang ganggu makanannya. Makin kompleks aja ya. Terus cara kita ngelindunginya gimana? Bedanya sama dulu. Pendekatan 1932 kayaknya keras banget. Iya, dulu itu rekomendasinya fokus banget ke penegakan hukum yang gaya militeristik gitu. Hukuman berat, polisi lapangan bersenjata, bahkan ada sistem premium atau hadiah buat informan. Sangat represif pendekatannya. Kalau sekarang gimana? Masih kuat nggak ngadepin ancaman perburuan yang sama? Sekarang pendekatannya jauh lebih holistik. Penegakan hukum kayak patroli gabungan, penutupan akses ilegal, itu tetap jadi tulang punggung jelas. Tapi sekarang didukung juga sama teknologi, kayak kamera jebak buat monitoring. Terus ada riset ilmiah buat ngatasi masalah kayak tumbuhan invasif tadi. Dan yang penting banget nih, Apa tuh? pelibatan aktif masyarakat lokal sebagai mitra. Jadi ada kesadaran kalau konservasi itu nggak bisa jalan sendiri, harus bareng sama kesejahteraan dan peran serta masyarakat sekitar hutan. Lebih terintegrasi lah, walaupun ya, tantangan penegakan hukumnya tetap gede banget. Oke. Jadi dari penyelaman kita ini, apa nih intinya buat ada yang dengerin? Kelihatan banget ya betapa cepatnya kelimpahan alam itu bisa hilang. Terus kita juga lihat gimana kearifan lokal yang dulu dianggap tahayul, itu ternyata punya nilai konservasi juga. Benar banget. Ancaman perburuan itu ternyata terus ada dari dulu sampai sekarang. Tapi untungnya, strategi perlindungan kita juga terus berkembang. Ujung Kulon ini kan warisan dunia ya. Perjuangannya itu kayak cermin tantangan global lah. Gimana kita jaga keseimbangan alam sama manusia. Dan catatan 1932 ini jadi pengingat yang berharga banget ya. Tentang apa yang pernah kita punya, dan apa yang dipertaruhkan sekarang. Setiap hari dipertaruhkan. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Kalau kita lihat lagi, gimana kearifan lokal yang dulu diremehin, itu ternyata punya fungsi ekologis, muncul pertanyaan penting nggak sih? Gimana kalau kita mulai lebih serius nih, menggali lagi, dan mencoba mengintegrasikan pandangan sama praktik tradisional yang mungkin udah hilang ini ke dalam strategi konservasi modern? Nggak cuma di ujung kulon aja mungkin. Menarik tuh. Jangan-jangan ada kunci-kunci praktis yang selama ini kita abaikan karena ya itu tadi, tersembunyi di balik cerita rakyat. Sesuatu buat Anda renungkan.